Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekonomi. Pemirsa SJTV dalam program acara Unpa Mengajar, apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan rezeki yang tidak terhingga oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpa Mengajar. Perkenalkan, saya Angga Pratama dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani teman-teman semua dalam mendalami dan mempelajari mata kuliah Riset Operasi dengan judul materi Manajemen Proyek. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 13 manajemen proyek, apakah Sobat Ujar masih ingat apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah berasal dari kata to manage yang berarti mengelola, menata, mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga manajemen identik dengan mengatur atau mengelola sesuatu agar berjalan sesuai dengan fungsinya. Supaya pekerjaan-pekerjaan induk dan sumber-sumber kegiatan yang lain dapat terarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai, haruslah dilakukan pengaturan. Istilah yang lazim digunakan dalam pengaturan ini adalah penataan, dari asal kata nata, menata, dan seterusnya. Serangkaian penataan inilah yang dimaksud dengan administrasi. Sehingga dapat disimpulkan manajemen adalah segenap rangkaian memimpin penataan atau pengaturan terhadap pekerjaan induk dan sumber-sumber kegiatan lainnya dalam suatu usaha bersama agar tujuan dapat benar-benar dicapai. Kedua, apa itu yang dimaksud dengan proyek? Menurut Hafni Dar 2016 merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan waktu dan sumber daya terbatas untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Untuk dapat mencapai hasil akhir, kegiatan proyek dibatasi oleh anggaran, jadwal, mutu yang dikenal dengan 3 kendala atau triple constraint. Dalam analisis jaringan kerja, proyek adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang unik dan hanya dilakukan dalam periode tertentu atau temporer. Menurut Maha Resi tahun 2002. Nah Sobat Ujar, penasaran kan mengenai manajemen proyek yang cukup luas cakupannya tersebut? Ikuti terus ya. Berdasarkan penjelasan teori keputusan sebelumnya, maka kita harus pahami dulu tentang manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan teknik untuk perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian aktivitas suatu proyek dengan tujuan kendala waktu dan biaya proyek terpenuhi. Umur proyek atau biasa disebut waktu pengerjaan proyek merupakan bagian atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Gagal dalam mengelola waktu proyek dapat mengakibatkan penyelesaian proyek tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Penyelesaian proyek dengan waktu lama dan kurangnya pengelolaan waktu akan menyebabkan pembengkakan pada berbagai sumber daya proyek, terutama biaya dan sumber daya manusia proyek. Dengan demikian, seorang manajer proyek dituntut untuk mampu mengelola waktu proyek dengan baik sehingga proyek dapat selesai tepat pada waktunya dan dengan jumlah tenaga kerja yang sesuai. Orientasi manajemen proyek pada suatu perencanaan seperti pembangunan gedung, pembukaan kantor baru, atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan. Perencanaan proyek
terdiri dari 3 tahap menurut Prasetya, Heri, dan Lukiastuti tahun 2009, yaitu pertama, perencanaan, pembuatan uraian kegiatan, penyusunan urutan logika kejadian-kejadian, penentuan syarat-syarat pendahuluan, penguraian interaksi, dan interdependensi antara kegiatan-kegiatan. Kedua, penjadwalan. Penaksiran waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tiap kegiatan, penegasan kapan waktu kegiatan berlangsung dan kapan berakhir. Ketiga, pengendalian. Penetapan pengalokasian biaya dan peralatan guna melaksanakan tiap kegiatan. Manajemen proyek dengan menggunakan teknik Critical Path Method atau CPM biasanya dipergunakan dalam pembangunan proyek di mana perkiraan waktu untuk setiap aktivitas atau pekerjaan adalah diprediksi sebelumnya atau pada waktu tertentu. Sedangkan dengan teknik Program Evaluation and Review Technique atau PERT dipergunakan dalam proyek-proyek di mana perkiraan waktu tidak dapat diprediksi dengan pasti. CPM menurut Levin dan Kirkpatrick tahun 1972, metode jalur krisis atau Critical Path Method CPM, yaitu metode untuk merencanakan dan mengawasi proyek-proyek, merupakan sistem yang paling banyak dipergunakan di antara semua sistem lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap dalam suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. CPM adalah metode manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis, menurut Siswanto tahun 2007. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan atau percepatan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Network planning atau jaringan ke-A pada prinsipnya adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram network. Dengan demikian, dapat digemukakan bagian-bagian pekerjaan yang harus didahulukan, sehingga dapat dikatakan dasar untuk melakukan pekerjaan selanjutnya, dan dapat dilihat pula bahwa suatu pekerjaan belum dapat dimulai apabila kegiatan sebelumnya belum selesai dikerjakan. Simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan suatu network adalah sebagai berikut. Menurut Hayun tahun 2005. Pertama, anak panah atau busur. Mewakili sebuah kegiatan atau aktivitas, yaitu tugas yang dibutuhkan oleh proyek. Kegiatan di sini didefinisikan sebagai hal yang memerlukan durasi yang agak lama pada waktu tertentu dalam pemakaian sejumlah resources atau sumber tenaga, peralatan, material, biaya. Kepala anak panah menunjukkan arah tiap kegiatan, yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan dimulai pada permulaan dan maju sampai akhir dengan arah dari kiri ke kanan. Baik panjang maupun kemiringan anak panah ini sama sekali tidak mempunyai arti. Jadi tidak perlu menggunakan skala. Lingkaran kecil, simpul atau node mewakili sebuah kejadian atau peristiwa atau event. Kejadian atau event didefinisikan sebagai ujung atau pertemuan dari satu atau beberapa kegiatan. Sebuah kejadian mewakili dan awal beberapa kegiatan baru. Titik awal dan akhir dari sebuah kegiatan, karena itu dijabarkan dengan dua kejadian yang biasanya dikenal sebagai kejadian kepala dan ekor. Kegiatan-kegiatan yang berawal dari saat kejadian tertentu tidak dapat dimulai sampai kegiatan-kegiatan yang berakhir pada kejadian yang sama diselesaikan. Suatu kejadian harus mendahulukan kegiatan yang keluar dari simpul node tersebut. Anak panah terputus-putus.
menyatakan kegiatan semu atau dummy activity. Setiap anak panah memiliki peranan ganda dalam mewakili kegiatan dan membantu untuk menunjukkan hubungan utama antara berbagai kegiatan. Dummy di sini berguna untuk membatasi mulainya kegiatan seperti halnya kegiatan biasa. Panjang dan kemiringan dummy tidak ditetapkan sehingga tidak perlu berskala. Bedanya dengan kegiatan biasa adalah bahwa kegiatan dummy tidak memakan waktu dan sumber daya. Jadi, waktu kegiatannya sama dengan 0. Anak panah tebal merupakan kegiatan pada lintasan kritis. Dalam penggunaannya, simbol-simbol ini digunakan dengan mengikuti aturan-aturan sebagai berikut menurut Hayun tahun 2005. Pertama, di antara dua kejadian atau event yang sama hanya boleh digambarkan satu anak panah. Yang B, nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor kejadian. Yang C, aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke kejadian bernomor tinggi. Yang D, diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulainya kejadian atau initial event, dan sebuah saat paling tepat diselesaikannya kejadian atau terminal event. Logika ketergantungan masing-masing kegiatan. Adapun logika ketergantungan masing-masing kegiatan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. A. Jika kegiatan A harus diselesaikan dahulu sebelum kegiatan B dimulai dan kegiatan C dimulai setelah kegiatan B selesai dikerjakan, maka hubungan antara kegiatan A, B, dan C seperti gambar berikut. Yang B, jika kegiatan A dan B harus selesai sebelum kegiatan C dapat dimulai, maka gambar dilihat sebagai berikut. Yang C, jika kegiatan A dan B harus dimulai sebelum kegiatan C dan D seperti gambar. Jika kegiatan A dan B harus dimulai sebelum kegiatan C dan D, maka seperti gambar di samping. PERT atau Project Evaluation and Review Technique adalah sebuah model manajemen sains untuk perencanaan dan pengendalian sebuah proyek. Menurut Siswanto tahun 2007. PERT memiliki asumsi bahwa proyek yang akan dilaksanakan adalah baru. Tidak ada contoh sebelumnya. Berdasarkan atas asumsi tersebut, maka proyek dan belum menekankan soal minimisasi biaya. Oleh karena belum ada pengalaman sebelumnya, maka waktu penyelesaian pekerjaan tertentu yang dalam proyek bersifat probabilistik. PERT dapat bekerja dengan ketidakpastian melalui penggunaan waktu probabilitas menurut Ma'arif, Samsul Muhammad, dan Tanjung tahun 2003. Bila waktu kegiatan individual acak, maka waktu proyek juga akan acak. Bila waktu kegiatan tidak pasti, lintasan kritis pun bersifat acak. Hanya saja karena bekerja dengan ketidakpastian, maka lintasan krisis penyelesaian proyek pun menjadi tidak pasti. Inilah gambaran dari metode PERT, yaitu resiko ketidakpastian. Sebuah fitur yang membedakan PERT adalah kemampuannya untuk menghadapi ketidakpastian di masa penyelesaian kegiatan. Untuk setiap aktivitas, model biasanya mencakup 3 perkiraan waktu, menurut Soeharto tahun 2002. Pertama, waktu optimis, yaitu perkiraan waktu paling cepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, waktu perkiraan paling memungkinkan, waktu penyelesaian yang memiliki kemungkinan tertinggi. Yang ketiga, waktu pesimis, yaitu waktu terlama yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. PERT menimbang dari ketiga perkiraan waktu ini untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan atau expected time. Dengan rumusan, waktu optimis ditambah 4 dikali waktu perkiraan paling memungkinkan, ditambah waktu pesimis. Gambar pembuatan network suatu proyek dalam PERT seperti pada gambar di samping.
Pada gambar di samping adalah rangkaian kejadian aktivitas A, B, dan C, di mana penyelesaian aktivitas A yaitu saat dimulainya aktivitas B dan C. Dalam diagram network ini, setiap aktivitas harus dimulai di mana aktivitas sebelumnya berakhir. Seperti pada kasus gambar di atas, aktivitas A dimulai pada kejadian pertama. Akan tetapi, karena kejadian pertama merupakan awal dari seluruh aktivitas dalam network, maka tidak ada aktivitas yang mendahuluinya. A. Membuat daftar kegiatan proyek. Yang B. Mengurutkan satu kegiatan dengan kegiatan yang saling berhubungan. Yang C. Memperkirakan waktu dengan mempergunakan distribusi beta dan kegiatan biaya. D. Menyusun jaringan ke A. Dan yang E. Menentukan waktu penyelesaian proyek. F. Membuat jalur kritisnya di jalur yang terpanjang dari proyek tersebut. Yang G. Memutuskan probabilitas waktu penyelesaian proyek yang diharapkan dari suatu proyek atau menghitung waktu proyek dari probabilitas yang diharapkan. Kelebihan dan kekurangan CPM dan PERT. Berikut di bawah ini beberapa kelebihan penggunaan CPM dan PERT. Dalam penyelesaian kasus diantaranya, pertama, sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. Yang kedua, konsep yang lugas secara langsung dan tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Yang ketiga, network dapat untuk melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat. Yang keempat, analisis jalur kritis dan slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Yang kelima, dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan. 6. Dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi. Yang ketujuh, berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal. Kelemahan CPM dan PERT adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Yang kedua, hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Yang ketiga, perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung dari manajernya. Yang keempat, ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis, maka yang nyaris kritis perlu diawasi. Perbedaan CPM dan PERT pada prinsipnya yang menyangkut perbedaan PERT dan CPM adalah sebagai berikut. Pertama, CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Sedangkan PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Yang kedua, CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Sedangkan pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, tertama, dan terlayak. Yang ketiga, CPM menekankan tepat biaya, sedangkan pada PERT yang ditekankan tepat waktu. Sebab dengan penyingkatan waktu, maka biaya proyek turut mengecil. Yang keempat, CPM tanda panah adalah kegiatan. Sedangkan dalam PERT, anak panah menunjukkan tata urutan atau hubungan presidentil. Diagram jaringan anak panah atau row sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada satu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesainya suatu aktivitas. Setiap node diberi nomor secara urut. Nomor node pertama nomor 1 menunjukkan awal proyek dan nomor node terakhir menunjukkan akhir dari proyek. Langkah-langkah membuat diagram jaringan proyek. A. Menentukan aktivitas awal proyek dan
tempatkan awal semua aktivitas ini pada node. Yang pertama, buat node-node baru sebagai akhir aktivitas dari node 1 dan hubungkan dengan anak panah masing-masing ke node 1. Beri nama atau simbol aktivitas pada anak panah. Estimasi waktu juga dapat dituliskan pada anak panah. Misalnya A sama dengan 3, artinya aktivitas A dengan alokasi waktu 3 hari, satuan waktunya hari. Yang B, lanjutkan menggambar diagram network. Urutan pekerjaan mengalir dari kiri ke kanan. Perhatikan apakah ada aktivitas yang mengumpul atau merger atau menyebar burst. Suatu node disebut burst jika dari node ini menghasilkan satu atau lebih aktivitas sekaligus node baru. Dan suatu node disebut merger jika dari beberapa aktivitas yang berasal dari beberapa node mengumpul pada satu node sebagai aktivitas akhir. C. Lanjutkan menggambar diagram jaringan proyek sampai seluruh aktivitas tergambar pada diagram. Yang ke D, acuan lainnya. Semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir ke depan atau ke arah kanan. Hindari anak panah yang saling menyilang antar node. Jika mendapatkan gambar diagram jaringan dengan anak panah saling menyilang, susun ulang gambar sedemikian sehingga aliran dan urutan pekerjaan mengalir rapi sehingga mudah dibaca dan dipahami. Baik sahabat ujar, di mana saja kalian berada. Demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait manajemen proyek. Apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Tentu setiap perusahaan mempunyai cara berbeda-beda dalam memanage suatu proyek agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Tentu juga dalam dunia bisnis seorang manajer harus dapat memanage suatu proyek untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka yang panjang. Nah sobat ujar, tentunya bisa dapat menggunakan cara yang sudah kita pelajari dalam dunia kerja maupun dunia usaha masing-masing. Sobat ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pertama, manajemen proyek merupakan teknik untuk perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian aktivitas suatu proyek dengan tujuan kendala waktu dan biaya proyek terpenuhi. Yang kedua, CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan atau percepatan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Yang ketiga, PERT atau Project Evaluation and Review Technique adalah sebuah model manajemen science untuk perencanaan dan pengendalian sebuah proyek itu sendiri. Sobat ujar, demikianlah materi manajemen proyek kali ini. Sekian materi dari saya. Saya Angga Pratama undur diri. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ujar dan salam ekonomi.